selamat datang kembali teman-teman di tutorial Unity Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Di video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya particle system di Unity. At least basicnya dulu. Jadi di sini teman-teman kita punya portal scene yang kita punya di dalam game kita ya, yang kita sudah punya. Portal scene-nya sedikit pindah gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di portal scene kita pindahin aja ya. Bahkan di sini. Nah, si portal scene ini sudah saya bikin jadi prefab dengan cara saya tarik ke dalam prefab ini supaya lebih gampang kita ngeditnya ya. Jadi kalau sekarang saya double klik prefabnya, saya masuk ke dalamnya. Nah, ini jadinya kita punya satu screen yang khusus buat prefab daripada si portal itu sendiri. Atau kalau kita nggak pengen punya pinggir-pinggirnya yang mengganggu, kita bisa ke prefab aja, kita bisa double klik aja di portal sini. Nah, kita punya portal sekarang yang lebih detail. Jadi kita punya portalnya ini nggak terganggu sama gambar yang lain. Oke, nah sekarang kita bisa tambahkan sebuah komponen baru. Kita mau tambahin yaitu namanya particle system di sini. Particle system ini gunanya untuk membuat partikel. Partikel ini gunanya bisa macam-macam ya teman-teman. Kita bisa bikin ledakan, kita bisa bikin supaya ada efek-efek api gitu. Kita bisa bikin efek-efek macam-macam menggunakan si partikel. Dan begitu kita bikin particle systemnya, kita langsung kelihatan di sini ada kotak-kotak berwarna pink yang keluar dari si portal ini. Dan kalau kita cek si particle system ini, kita bisa lihat di dalam si komponen ini kita punya begitu banyak pilihan yang bisa kita ubah di sini. Jadi banyak banget pilihannya. Nah, di sini saya nggak akan sempat kayaknya untuk bahas semuanya gitu karena mungkin jadi terlalu detail videonya. Jadi mungkin saya akan bahas dulu yang basicnya aja deh yang kita perlukan untuk sebuah particle system yang standar gitu ya. Nah, di sini kita punya, kalau kita jalani partikel, kita di sini ada sebuah window khusus, namanya, saya nggak tahu namanya apa sih sebenarnya. Nah, ini kita gunakan untuk nge-pause partikelnya, kita bisa play, kita juga bisa stop. Dan di sini kita juga punya playback speed 1, kita punya playback time di sini. Playback time itu berapa detik yang sudah berlangsung gitu ya. Jadi jalan terus, ada jumlah partikelnya di sini, yang lagi ada di layar saat ini. Speednya berapa, ada juga di sini ada simulate layer atau enggak, kalau pengen ada layarnya, ada bounce-nya, kalau ada bounce-nya, ya ini bisa kita ubah-ubah di sini. Kalau kita pengen ubah, kita stop dulu aja. Kita bisa play kayak begini, kita ulang lagi dari awal. Nah, kita cek di sini ada option-option apa aja yang kita bisa ubah, yang bisa mengubah si partikel ini. Yang pertama namanya duration. Nah, duration ini adalah berapa lama satu siklus partikel ini berlangsung sebelum si partikel ini nge-restart gitu. Satu siklusnya berapa lama? Di sini 5 detik, berarti 5 detik satu durationnya. Jadi setelah 5 detik dia akan ngulang lagi, 5 detik dia ngulang lagi, 5 detik dia ngulang lagi. Kalau kita matiin loopingnya di sini, kalau kita play, kita bisa lihat begitu 5 detik sudah berlalu nih, udah nggak ada yang keluar lagi gitu ya, udah beres, siklusnya udah selesai. Kalau kita bikin dia jadi 1 aja nih, kita play. Begitu udah 1 detik berlangsung, udah nggak ada lagi yang keluar. Nah, oke, nah kalau di sini looping berarti dia akan berulang terus, ya, keluar terus. Kita ada pre-warm kalau teman-teman pengen supaya si partikelnya sudah jalan duluan gitu ya. Kita bisa ada start dengan delay, kalau kita pengen ada delay. Misalkan kita bikin supaya dia delay-nya 2. Maka ketika kita play, dia nunggu dulu 2 detik, baru dia keluar. Lihat. Start lifetime, kapan mulainya, ada start speed, kecepatannya. Jadi kalau kita perkecil, dia kecepatan jadi lebih lambat. Kalau kita perbesar, kecepatan dia jadi lebih cepat. Bisa supaya kita kasih 3 aja. Sekarang kita punya partikel yang jauh lebih lambat. Ini nggak usah pakai delay ya, enak masalah. Kita cepetin 10 misalnya, kita punya partikel yang jauh lebih cepat. Nah, di sini kita punya yang 3D nih ya. 3D ini kita nggak otak-atik dulu ya, kita biarin dulu aja. Kita punya start size-nya, partikelnya ukurannya berapa ketika mulai. 1 berarti ya ukurannya sama dengan aslinya, semua sama gitu ya. Ada rotation awal, terus ada kita putaran berikutnya.
ada warna awal, juga ada warnanya, walaupun tadi kalau kita lihat warnanya pink. Ini pink ini berarti belum ada teksturnya, belum ada materialnya gitu ya. Kita juga bisa kasih dia gravity. Jadi kalau 0 berarti nggak ada gravitasi. Tidak ada gravitasi berarti si partikelnya tidak terkena gravitasi. Tapi kalau kita kasih gravity modifier kayak 1 di sini, kita play, kita bisa lihat si partikel jatuh. Nah, di sini kita punya namanya simulation space. Simulation space ini ada lokal, ada world, ada custom. Jelasin lokal sama world dulu aja. Kalau yang namanya lokal di sini, teman-teman, kalau kita play dan kita gerakin, teman-teman bisa lihat bahwa si partikelnya ini ikut sama pergerakan saya. Jadi pergerakan sumbernya. Jadi kalau sumbernya gerak, partikel ikut gerak. Ini namanya pergerakan lokal karena dia ngikutinnya koordinat lokal. Jadi seakan-akan dia nempel sama si emitternya, sumbernya. Nah, kalau misalnya saya ganti lokal jadi world di sini. Sekarang kalau saya gerakin, teman-teman. Nah, ini jadinya sekarang si partikel tetap berada di tempat dia berada. Dia nggak ngikutin si emitternya, tapi dia tetap berada di dalam lingkungannya sendiri. Itu artinya simulation space-nya world, karena sekarang koordinatnya koordinat dunia, bukan koordinat lokal. Sesuai dengan si emitternya, bukan, tapi koordinat dunia. Itu namanya simulation space. Nah, kita punya delta time di sini. Ini belum kepake dulu saat ini. Nah, scaling mode ini ada lokal, ada shape, ada hierarchy. Nah, kita pakai juga play on wake. Play on wake ini kalau gitu dia di enable, dia langsung jalan kah atau enggak. Kita juga bisa setting supaya si partikel ini jalan kalau kita suruh aja menggunakan coding. Tapi kalau kita pengen dia langsung jalan, ya kita play on wake aja. Ini ada tipe velocity-nya. Ada rigid body, ada transform, jadi pakai physics atau enggak gitu ya. Ada maksimum partikelnya, jumlah maksimum partikel yang bisa ada di layar saat ini 1000. Ada auto random seed, ini biarin aja supaya selalu beda tiap kali di play gitu ya. Nah, ini kita bisa stop action. Stop action ini kalau misalnya kita pengen, kalau udah beres semua, mau ngapain, kalau kita bisa mau destroy partikelnya, atau mau panggil sebuah fungsi, atau mau disable aja. Itu yang basic. Nah, ini ya basic optionnya gitu. Calling mode, ada calling mode juga di sini kalau kita pengen supaya dia calling, ditutup gitu ya, diambil. Dari buffer mode kita juga belum pakai, ini yang lebih advance gitu ya, kita biarin dulu aja ya. Oke, nah sekarang pilihan pertama yaitu namanya emission. Emission ini adalah berapa jumlah partikel yang bisa kita keluarkan. Di sini saya ngeluarin rate-nya over time itu 10. Jadi kalau kita lihat ini 10 per detik. Jadi setiap 1 detik dia keluarin 10 partikel. Kalau kita mau gedein, sini misalnya 100, berarti setiap detik dia ngeluarin 100 partikel. Nah, kalau kita nggak pengen supaya si partikelnya keluarnya itu ada rate-nya seperti ini, kalau kita pengen partikelnya keluarnya sekaligus, misalkan kayak sebuah ledakan, kita bisa pakai yang namanya burst di sini. Ini bisa kita ganti. Mau dulu aja. Nah, kita bisa tambahin burst 1 di sini. Nah, di sini burst-nya itu 0, count-nya 30, cycles-nya 1, intervalnya 0,10, probability-nya 1. Jadi untuk setiap kali satu cycle, tadi kan kita bilang ada satu siklus yang 5 detik yang tadi ya, kita di atas. Setiap 5 detik jadinya, kita akan jalankan di sini. Stop. Ini pertama kali dia nunggu 0,10 dia. Kita tunggu dulu sampai udah 9 detik lebih, baru dia jalan lagi. Karena tadi duration-nya itu 5 detik. Jadi setiap satu cycle, dia akan ngeluarin satu kali burst sejumlah 30 pada saat detik ke-0. Ya, dia keluarin 30 partikel. Ya, ini kita bisa bilang berapa kali ulang. Kita bisa kalau indefinite atau infinite, berarti tiap kali 0,10 ini dia akan keluar si partikel ya gitu. Kalau kebanyakan dia stop ya, karena kan tadi ada jumlah partikelnya. Nah, kalau kita pengen supaya dia keluarnya banyak, juga bisa teman-teman. Kita misalkan pengen supaya dia keluar 30 nih. Ketika detik ke-0, kita bisa bikin lagi satu burst lagi, misalkan pada saat detik ke-1, kita pengen tambah 30 lagi nih. Nah, misalnya seperti ini. Jadi dia akan keluar 2 kali. 1, 2. Gitu. 30, 30. Kalau pengen 3, ya kita tambahinnya 3. Misalkan ini 2 detik. Jadi sekarang kita play. 1, 2, 3. Seperti itu. Ini ada intervalnya. Di intervalnya kalau
cycle-nya lebih dari sekali, dia akan ngulang setiap kali berapa interval gitu. Sini ada probability juga. Probability ini apakah dia pasti ngulang atau enggak. Satu itu berarti pasti, kalau nol berarti nggak ngulang. Berarti kalau probability-nya satu pasti terjadi, kalau nol berarti nggak terjadi, kalau 0,5 berarti bisa jadi, bisa enggak gitu, 50% kemungkinan. Ya, itu emission ya. Jadi kita akan balikin lagi aja ke rate over time. Yang burst ini kita buang aja. Supaya kelihatan terus gitu ya. Ini juga ada rate over distance sih. The number of particles emitted per distance unit. Ini menggunakan distance ya. Untuk ini kita nggak bahas dulu aja, kita pakai yang over time dulu yang lebih simple. Ya, ini yang kedua ya teman-teman, yang itu metode shape. Shape itu ada banyak. Shape itu adalah bentuk daripada emitter. Oke, bentuk yang pertama itu shape. Kita punya shape-nya cone. Cone itu kayak cone es krim ya. Kayak bentuknya seperti es krim itu ya. Di sini kita punya angle-nya, sudutnya berapa. Kita punya radiusnya, kita punya radius thickness, dan punya arc. Kalau kita play, teman-teman kan seperti ini. Awalnya kayak begini. Nah, ini tuh berasal daripada radiusnya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita kecilin radiusnya, gitu. Ini ada sebuah radius, ada lingkaran kecil ini yang berasal, yang menyatakan besarnya daripada emitter kita. Jadi si sumber dari partikel. Di sini kita punya arc. Arc itu adalah sudutnya. Jadi kalau kita mau mengubah sudutnya, bisa kita ubah 90 derajat. Sudutnya kayak begini. Kalau kita ubah dia jadi misalkan 30 derajat tuh. Jadi seperti ini. Keluarnya kayak begini. Itu yang namanya cone. Teman-teman. Kita juga bisa atur sudutnya. Kalau kita pengen sudut 60. Kalau ya. Kita ubah angle-nya. Jadi misalkan 90. Kita ubah jadi 1. Kayak begini. Kalau kita 2 kayak begini. Ternyata jadi sudutnya itu adalah angle dari cone-nya, sudut dari cone. Kayak begini. Kita bisa ubah radiusnya, besaran radiusnya. Nah, radius ini menyatakan nanti keluarnya dari mana si partikel. Nah, yang bulatan yang bundaran dalam ini adalah sumber partikelnya. Jadi kalau misalkan kita perbesar sudutnya, kita bisa lihat si partikelnya keluar dari dalam lingkaran ini. Nah, kalau teman-teman pengen yang bentuknya lingkaran beneran, bukan cone, kita bisa ganti bukan cone di sini, kita bisa ganti menggunakan bentuk yang namanya sphere. Sphere kayak gini. Jadi bedanya dengan yang cone kayak begini. Jadi kalau cone itu di dalam si ininya ya, dalam radiusnya ini ya. Jadi kalau radiusnya kita kecilin nih, maka si partikelnya nggak keluar dari situ. Gitu. Kita bisa kasih thickness juga bisa. Gitu. Kalau kita pengen nggak benar-benar dari nol gitu. Bukan dari pusat tapi dari luar gitu, bisa gitu. Seperti itu. Kita bisa ganti ini sphere. Nah, kalau sphere teman-teman, kita bisa lihat sphere ini keluar daripada si bundaran ini. Jadi itu bedanya antara cone sama sphere. Jadi mungkin kalau cone dengan itu teman-teman bayanginnya cone-nya itu apa ya? Jadi ada pembatasnya gitu ya. Sedangkan si sphere ini justru malah keluar daripada sphere. Jadi bisa atur selain sphere ada juga yang namanya box gitu ya. Atau di donat ya, ada box juga shape. Box itu ada volume. Kalau pengen keluar di dalam, kalau kita pengen supaya dia keluar di pinggir, kita bisa shell atau edge supaya dia pinggir banget, pinggir-pinggirnya keluar. Kalau shell itu pinggirnya seperti ini, jadi nempel sama ujungnya juga. Kalau volume itu cuma dalamnya doang. Oke ya, itu perbedaan antara volume, shell sama edge. Nah jadi intinya teman-teman si shape ini adalah bentuknya dari emitter kita itu seperti apa. Jadi kalau kita ubah dari masing-masing ini itu menyatakan bentuk dari emitter kita pengennya kayak gimana. Nah, kita pengen balikin lagi aja ke cone supaya seperti awal kayak tadi. Oh itu shape ya. Dan di sini ada beberapa properties yang akan saya jelaskan secara cepat aja karena mungkin kalau teman-teman pengen tahu lebih detailnya bisa coba sendiri di rumah begitu ya. Saya akan bahas secara cepat aja beberapa properties ini. Velocity over time ini adalah kecepatan daripada partikelnya. Kalau kita pengen aktifin, kita tinggal klik di sini. Nah, kalau kita pengen supaya partikel kita punya kecepatan, kita bisa tambahin dia di linear, di orbital, atau di radial. Dan kalau di linear, misalkan linear di X, kita kasih 10. Kita akan bisa lihat semua partikelnya punya kecepatan 10 ke arah sumbu X. Kalau kita kasih dia min 1 di Y, maka dia punya kecepatan ke bawah sebanyak min 1.
Bisa kita atur di dalam si linear. Nah, setelah di sini juga kita bisa bikin space-nya itu lokal atau world. Ini sama kayak tadi ya, lokal sama world-nya. Kita bisa atur orbital. Orbital itu kecepatan dia berputar. Jadi kalau misalnya kita kasih di Y di sini, kita kasih 10, dia muter kayak begini. Dia muter terhadap sumbu Y. Kalau kita pengen dia muter terhadap sumbu X, teman-teman, kita akan bikin dia supaya dia bikin di orbital X. Dia muter terhadap sumbu X. Kalau kita pengen dia muter terhadap sumbu Z, berarti kita kasih dia di Z. Seperti ini. Itu partikel. Kita bisa kasih offset kalau kita nggak pengen dia di tengah-tengah muternya, gitu, untuk putarannya gitu ya. Kita bisa kasih dia radial. Kalau radial ini semakin dia besar, dia akan keluar. Kalau dia minus, berarti dia akan masuk ke dalam. Kayak begini. Oke, kita bisa atur juga speed-nya di sini. Yaitu untuk velocity over time. Nah, kalau yang namanya over lifetime, berarti kan si velocity itu ada nambah gitu ya. Ada selama lifetime daripada partikelnya itu ada velocity seperti itu. Nah, itu ada velocity, ini ada limit velocity, berarti ada batas kecepatannya. Oke. Dan di sini juga kita punya yang namanya inherent velocity. Ini kita nggak bahas, ini lebih advance lagi, jadi kita nggak bahas dulu. Supaya si velocity-nya itu berasal dari emitternya. Kalau emitternya bergerak, pasti partikelnya juga berubah velocity-nya. Kita punya lifetime by emitter speed, jadi itu lifetime-nya bisa banyak, bisa kecil berdasarkan emitter speed-nya. Ada force over lifetime, kalau kita pengen tambahin force. Kita ada color over lifetime, jadi kalau kita tambahin color, dan ada color by speed, berarti warnanya berdasarkan kecepatannya. Misalnya kita pengen supaya kalau kecepatan tinggi jadi putih, kalau warnanya kecepatan rendah jadi merah, misalnya begitu. Kita bisa atur dengan ini. Nah, tapi kalau misalnya di sini kan kita belum kelihatan ya, kita ke paling bawah dulu aja, kita pindah ke yang render. Yang juga yang penting berikutnya. Render berikut sini ada rendernya. Option yang penting itu material, teman-teman. Jadi kita pengen supaya gambarnya itu apa gitu. Nah, kita bisa bikin itu menggunakan material. Jadi nggak langsung tekstur 2D ya, teman-teman, tapi kita harus bikin dia jadi material dulu. Baru kita bisa pakai. Nah, di sini kita kebetulan saya udah punya beberapa material. Di sini saya coba aja ganti dari diamond. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sekarang si partikel saya jadi bentuknya diamond. Atau kita bisa ubah jadi begini. Atau kalau udah ada gitu seperti ini. Ini yang contoh-contohnya ya. Yang udah ada aja kita gunakan. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita udah punya warna putih seperti ini, teman-teman, barulah kita bisa mengubah si color-nya. Kita coba color by lifetime-nya. Kalau kita klik color by lifetime, nah, kita bisa ganti warnanya. Misalkan kita dari putih, kita pengen warnanya berubah jadi warna merah. Misalkan. Maka kita bisa lihat sekarang, si partikel yang awal, yang putih, lama-lama nanti berubah merah sebelum dia hilang. Jadi kita bisa atur seperti ini. Kita juga bisa atur supaya putihnya putih dulu, baru yang ujung-ujung baru merah gitu ya. Bisa kita atur seperti ini. Oke. Nah, ini color by over lifetime, ada color by speed. Jadi kalau kecepatannya cepat juga bisa kalau kita klik. Contoh aja ya, teman-teman bisa ngubah-ngubah sendiri ya. Jadi kita bisa ubah misalkan jadi warna hijau. Ini kecepatannya kalau dia lambat dia putih, kalau hijau dia full. Nah, karena kecepatannya sama semua gitu ya, tidak ada perlambatan dari kecepatan ya keluarnya semua hijau. Ada juga size over lifetime. Jadi kalau teman-teman pengen supaya size-nya memperbesar, memperkecil, bisa kita ubah di sini. Bisa size-nya dari kecil ke besar. Kita bisa ubah di sini kalau kita pengen ubah. Misalkan kita pengen kecilin, bisa. Kalau kita pengen gedein juga bisa. Naikin ke atas gitu bisa juga. Misalkan begini juga bisa. Nah, jadi jangan gedein, ngecilin gitu. Kalau dia ngecilin seperti ini. Ini yang udah presets-nya ya. Udah ada preset seperti ini. Bisa atur juga kalau size-nya kita pengen gedein. Nah, bisa kita remove. Oke. Nah, itu size over lifetime. Ada juga di sini ada size by speed, kalau pakai cepat atau enggak. Jadi ada size by speed, ada rotation over lifetime, ada rotation by speed. Nah, teman-teman udah tahu ya. Jadi kalau over lifetime berarti semakin dari awal sampai tuanya gitu ya. Sedangkan kalau by speed berarti berdasarkan kecepatan daripada si partikelnya. Ada external forces di sini. Kalau kita pengen tambahkan
ada force luar, ada noise kalau kita pengen bikin noise tambahan, ada yang namanya collision di sini, ada yang namanya triggers di sini. Sama triggers ini kalau kita pengen supaya kalau partikel ini bisa menghasilkan suatu coding, manggil coding lain gitu ya, execute code. Sub emitter ini kalau pengen supaya kalau misalkan kita pengen punya kayak ini deh, petasan ya, kalau petasan kita meledak gitu ya, kembang api meledak kan bisa setiap ledakan itu meledak lagi. Nah, itu kita menggunakan namanya sub emitter. Nah, kita juga bisa bikin supaya si partikel ini itu berasal dari sprite sheets. Jadi ada animasinya. Bisa. Kita bisa kasih dia hubungan sama lighting, kita bisa kasih dia hubungan sama trails, atau kita bisa tambahkan custom data juga di dalam si partikel kita. Jadi ini kurang lebih gitu ya, overview-nya dari partikel yang kita punya. Dan selain itu juga teman-teman di dalam render ini ada beberapa hal yang mau kita bahas di sini. Jadi di sini ada render mode, ada billboard, ada stretch billboard, horizontal, vertical billboard, mesh, dan run. Ini biar aja billboard. Billboard itu artinya si partikelnya ini akan selalu menghadap pemain, karena kebetulan kita game-nya 2 dimensi, biarin aja di billboard gitu ya. Ini tapi ini udah. Kita punya sort mode, di sini ada sortingnya berdasarkan apa. Ini bisa kita atur supaya yang semakin dekat semakin depan, atau kita pengen supaya yang paling muda paling depan, dan selanjutnya atau by depth. Ada juga di sini ada minimum particle size, ada maksimum particle size, besar kecilnya. Ada pilihan-pilihan lain di sini kayak masking, ada cast shadow. Kalau teman-teman nanti punya lighting atau enggak, kita bisa tambahkan di sini. Ada tambah-tambahan option yang lebih advance yang saya nggak bahas. Oke, nah sekarang kalau misalkan saya udah pasang di sini nih, di dalam portal saya nih, tinggal kita balik aja ke dalam game ini. Ini sebenarnya udah jalan teman-teman. Kita lihat kayak begini. Langsung ya, karena kita tadi play tanpa play on awake ya, tanpa diklik dulu. Cuman ini kelihatannya ya partikelnya kebesaran gitu, jadi kita harus kecilin. Oke. Ini kita bisa ubah aja partikelnya di dalam rendernya di sini. Kita kecilin ya partikelnya. Jadi rendernya ada partikel size-nya maksimumnya 0,1 deh. Nah, kecilin. Dan kecepatannya jangan gede-gede karena dia jadi keluar. Kita kecilin kecepatannya. Dalam shape-nya ini kan kita punya speed tadi, speed-nya kita kecilin aja. Di awal, kecepatan awalnya. Start speed-nya, tadi kan start speed-nya 10, satu aja. Dan kita kecilin si cone-nya. Nah, kayak gitu. Bisa kita kecilin. Kita juga kasih kecilin si rate-nya. Apa yang banyak-banyak. Sekarang jadinya kita udah punya sebuah portal yang kalau kita play nanti keluar kayak putih-putih gitu. Nah, kebetulan sekarang nggak keluar kalau kita play. Nah, sekarang si portal saya ini punya putih-putih keluar daripada portalnya gitu. Seakan-akan portalnya menarik. Kalau kita pengen si putih-putihnya lebih kelihatan jelas, ya tinggal kita ubah aja ya teman-teman. Supaya dia masuk misalkan. Ya, kayak tadi ya, kita balik ke portalnya. Kita bikin supaya si velocity-nya kita tambahin. Nah, jadinya masuk ke dalam. Kita coba play. Nah, sekarang dia punya velocity yang masuk ke dalam. Cuma mungkin karena ini nggak terlalu besar, nggak kelihatan radiusnya. Nah, ini bisa kita ubah-ubah teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bikin sebuah particle system, memang perlu otak-atik ya, perlu main-main gitu untuk mempelajari dan memaster itu gitu ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Bila iya, teman-teman boleh share, boleh like, boleh subscribe di channel saya ini, dan juga boleh komentar juga. Dan itu akan membantu saya sekali supaya channel ini juga bisa lebih berkembang dan bisa dikenal lebih banyak orang lagi. Bisa jadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.